Kalau bukan firman Tuhan, dasar iman umat, apakah dasar yang kuat selain firman Tuhanku? Yesus sai manahon sai ramoti ma'awo asahot hapor seaon di bagasan rohakot sai paringkas malohak mangoloy di hatapi asa mawas di podam sogon si Maria. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita kiranya terlebih dahulu bersekutu bersama dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas hari yang indah yang telah Tuhan berikan bagi kami. Untuk memulai hari kami, kiranya Tuhan berkenan di dalam hidup kami melalui firman-Mu pada pagi ini. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari Jumat ini di tanggal 1 September di tahun 2023 terambil dari kitab Yesaya pasal 51 ayat 4. Demikian bunyinya. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Demikian firman-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Yesaya adalah kitab yang berisikan nubuat dan pesan dari Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Bahkan juga berbicara tentang topik, yaitu tentang janji-janji Tuhan, tentang peneguhan Tuhan, dan juga tentang peringatan-peringatan bagi perilaku bangsa Israel. Allah mengajak umatnya untuk memperhatikan dan mendengarkannya. Dia berjanji untuk memberikan ajarannya dan juga keputusannya sebagai terang bagi seluruh bangsa-bangsa. Allah juga berjanji untuk membawa mereka ke dalam keadilannya yang akan menjadi cahaya bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dan ayat ini menunjukkan tentang kebesaran dan keadilan Allah yang akan menyinari dunia. Dalam konteks ini, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesaya menyampaikan pesan penghiburan dan pengharapan bahwa Allah akan membawa keadilannya bagi bangsa Israel dan juga bagi semua bangsa. Dan hukumnya akan menyinari seluruh dunia. Ayat ini juga menunjukkan kasih dan perhatian Allah terhadap umatnya. Dia menjanjikan pemulihan, perlindungan, dan pemeliharaan bagi mereka yang senantiasa taat dan setia mempercayai hidupnya hanya kepada Allah saja. Dalam kitab Yesaya 51 ayat 4 ini, saudara-saudara, ada dua frasa kata yang menarik yang perlu kita perhatikan. Frasa yang pertama adalah perhatikanlah suaraku. Dan frasa yang kedua adalah pasanglah telinga kepadaku. Dalam konteks yang lebih besar pada pasal 51 ini terdapat seruan yang meminta umat untuk memberikan perhatiannya. Yaitu dikatakan ayat 1, 4, dan 7. Dengarkanlah aku. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa Nabi Yesaya memberikan penekanan pada frasa kata dengarkanlah aku? Adakah persoalan
Adakah gangguan pendengaran umat Tuhan akan suara Allah pada saat itu? Maka dalam ayat ini menunjukkan adanya sebuah persoalan serius yang terjadi di dalam kehidupan umat Israel. Yesaya mengatakan bahwa Israel adalah umat yang tidak memperhatikan, yang tidak mengindahkan suara Allah yang telah diperintahkan Allah dalam hidupnya. Walaupun saudara-saudara, Israel pada saat itu secara fisik mereka bertelinga, tetapi parahnya mereka tidak mendengar apa yang telah Tuhan firmankan kepadanya. Inilah nasihat juga bagi kita, agar kita senantiasa di dalam hidup kita untuk memperhatikan suara Tuhan dan juga memasang telinga kita hanya kepada Tuhan. Yang menjadi pesan dalam firman ini, yang pertama, Allah mengajak umatnya untuk mengenang kembali, mereview kembali akan perbuatan kasih Tuhan yang dahulu, yang begitu dahsyat, yang telah diterima oleh nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka mereka menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang diberkati oleh Allah. Oleh karenanya lah kini saatnya bangsa Israel harus melakukan perbuatan-perbuatan yang membangun jiwa rohani mereka, yang membangun kesatuan umat Israel. Dan bahkan lebih lagi, Israel akan menerima keselamatan dan juga bangsa-bangsa di sekitarnya ketika Allah berkenan dan menjadi terang di dalam hidup mereka. Yang kedua, Yesaya menyambut janji Allah ini dengan mengingatkan bagaimana Allah akan perbuatannya yang telah menuntun nenek moyang mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Agar kiranya kini jugalah Allah membimbing mereka keluar dari Babel untuk dipulihkan kembali dan pulang kembali ke tanah mereka dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Makanya Allah menutup kata-kata penghiburan ini dengan mengumandangkan pengampunan dan pengharapan kepada umatnya. Agar setiap mereka dipulihkan Allah yang telah mengampuni, maka mereka juga harus mampu mengampuni. Allah yang telah memberikan pengharapan agar mereka juga bangsa itu dan seluruh umat Tuhan hidup di dalam iman penuh dengan pengharapan. Dan yang terakhir, firman ini mengingatkan kita seperti Israel, kita pun juga yang sudah diampuni oleh Allah, sehingga kita dapat menikmati penghiburan Allah. Sehingga kita dapat menikmati pengharapan dan juga berkat yang daripada Allah. Itu tidak sekedar hanya untuk menghibur, tetapi melainkan untuk memulihkan dalam hidup kita. Oleh karena itulah, mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sendengkanlah telingamu, pasanglah telinga kita, dan mendengar akan pengajaran Tuhan. Dalam setiap hari-hari kehidupan kita, senantiasa kita terlatih akan dengar-dengaran di dalam firman Tuhan. Kiranya kita dipakai Allah sebagai alatnya untuk memberitakan kabar sukacita dan demikian juga menjadi saluran berkat Tuhan untuk menghibur orang-orang di sekitar kita. Karena kita telah menjadi terang bagi umat dan bangsa-bangsa yang lain. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih ya Bapa yang baik, atas firman yang telah Tuhan taburkan dalam hidup kami. Engkau telah mengajarkan dan mengingatkan kami. Perhatikanlah suaraku dan pasanglah telinga kepadaku. Dari kedua kata ini, kami diajak serta untuk hidup taat dan setia. Memasang telinga kami dan mendengar akan pengajaran Tuhan. Agar kami terlatih untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ya Allah Bapa kami serahkan otoritas hidup kami semuanya. Dalam setiap aktivitas kami pada pagi hingga malam nanti. Tuhanlah kiranya yang memelihara, yang menjagai. Dan Tuhan yang menetapkan kami dengan penuh kasih setiamu.
Karena Engkaulah gembala yang baik di dalam hidup kami, agar kami pada hari ini memperoleh berkat dan menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam kasih Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut berkat-Mu, kehendak-Mu lah yang jadi. Amin.